kan untuk kliennya kan begitu. Betul. Bukan malah semakin menyesatkan, menambah dosa kan begitu. Karena sebetulnya lagi-lagi kita kembali ke penduduk setempat yang akhirnya mereka merasa punya peluang ya. Betul. Peluang untuk menjadi juru kunci tadi ya kan. Peluang untuk menjadi calonnya. Salam waras. Masih bersama saya dengan Indra dan narasumber kita hari ini masih dengan Mas Yuda AB yang biasa disebut dengan Pade. Nah, topik kita pada siang hari ini adalah tentang pesugihan untuk session kedua. Nah, apa sih Pade? Tentang apa nih untuk lanjutan pesugihan yang pernah kita bahas sebelumnya di konten sebelumnya? Kalau misalnya teman-teman belum lihat, bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kelanjutan dari tentang pesugihan ini gimana Pak? Ya, Mas Ida. Jadi kemarin sempat viral itu pesugihan edan ya. Betul. Buat ya yang anak dicongkel mata. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih banyak di luar sana mitos-mitos pesugihan. Iya. Itu masih beredar dan sampai detik ini juga masih banyak orang memburu itu. Betul. Iya kan, orang memburu itu ya. Mungkin pada saat-saat sekarang kan mungkin musim-musim seperti ini udah udah pada putus asa segala macam gitu kan. Sudah mulai berpikir enggak yang simple tapi dia nggak berpikir tentang resikonya segala macam atau yang kaitannya dengan tumbal ya Pak. Betul. Jadi pesugihan kan banyak macamnya ya. Ada pesugihan tuyul, ada pesugihan buto ijo, genderuwo, bahkan ada pesugihan yang unik yang pernah kita dengar ini pesugihan uang balik. Uang balik itu jadi kita punya uang kalau dibelanjakan kembali lagi. Nah, ini menarik nih. Nanti kita akan coba kupas juga di sini. Betul. Nah, pertama-tama yang mau kita angkat yang mana dulu nih, Pak De? Yang tentang tuyul dulu kah atau gimana? Ya, ini kan jadi macam-macam pesugihan kan karakter daripada juru kunci masing-masing tempat. Betul, gitu, ya kan? Betul. Nah, itu untuk terkait sama tempat juga macam-macam ya, Pak De ya? Macam-macam. Jadi ada Gunung Kawi. Nah, yang paling terkenal tuh, yang paling sering dengar kita Gunung Kawi itu. Ada Kemusuk. Kemukus ya. Kemukus. Nah, kalau untuk Gunung Kawi itu sendiri sebetulnya mungkin ada tempat-tempat tertentu ya Pak De, karena yang maksudnya pesugihan itu juga ada juga untuk penglaris segala macam kayak gitu ya Pak De. Betul. Jadi macam-macam di situ ada pesugihan yang pesugihan pure memelihara makhluk halus, ya kan, dengan jenis siluman, ya kan. Dan ada pesugihan yang sifatnya semi. Semi begini. Jadi orang punya suatu usaha terus dia membuat satu penglaris biar usahanya itu semakin maju. Oke. Itu masuk dalam kategori pesugihan juga. Pesugihan juga. Kan itu. Nah, di sini kan yang harus kita luruskan adalah pesugihan itu ada atau tidak, sebetulnya kan begitu loh ya. Pesugihan itu ada atau tidak. Ya, kalau masalah saya berkata ada atau tidak tuh semuanya kan Allah-alam ya. Artinya begini. Kembali lagi ke personalnya percaya dan tidak itu. Betul. Jadi cuman setahu saya ya, sepengertian saya bahwa namanya makhluk halus itu kan memang diciptakan kodratnya untuk mengganggu. Betul. Bukan membantu. Yes. Ini garis besarnya. Ini yang perlu diluruskan. Mengganggu bukan membantu. Nah, kalaupun toh ada
seseorang yang bisa ibaratnya apa ya, bisa memperbudak si makhluk halus itu, lain lagi ceritanya, kan begitu. Artinya begini, mekanismenya adalah orang datang ke juru kunci ya. Betul. Saya katakan juru kunci. Ini salah satu contoh di Gunung Kawi aja misalnya kan. Orang datang ke juru kunci, dia menyampaikan keluhannya, bla 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 bla. Akhirnya si juru kunci menyampaikan juga tentang tata caranya, ya kan. Nanti kamu akan memelihara makhluk A, siluman A, kan gitu, siluman B, kan begitu. Nah, di situ muncullah suatu transaksi persetujuan dari masing-masing pihak, transaksi persetujuan dari masing-masing pihak dengan ritualisme yang sedemikian rupa, termasuk dengan sajian-sajiannya dan lain-lain. Ritualisme yang sedemikian rupa. Nah, itu kan semua yang membuat adalah juru kunci. Artinya begini. Mas Indra, taruhlah saya sebagai juru kunci ya, ini biar gamblang. Mas Indra sebagai konsumen, saya sebagai juru kunci. Datanglah ke tempat saya menanya, pengennya apa? Saya pengen dapat uang begini, bla 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 bla. Saya pengen usaha saya begitu. Oke, kalau ini yang pengen syaratnya ini, kan begitu. Dan selalu diiringi dengan tumbalnya nanti ini, kan begitu. Tumbalnya nanti akan seperti ini. Nah, mekanisme itu sudah membudaya. Akhirnya apa? Akhirnya menyebar ke wilayah itu menjadi satu tempat yang identik dengan tempat pesugihan, kan gitu loh. Nah, awal historinya kan sebetulnya mungkin dulu hanya ada satu orang yang memang betul-betul bisa, atau juru kunci yang betul-betul pinter. Terus ketika berhasil menyebar, biasa orang Indonesia kan latah, ya kan? Orang Indonesia latah, akhirnya pada datanglah ke situ. Oknum-oknum inilah yang akhirnya membuat satu masalah yang menurut saya tidak masuk akal. Artinya kalau kayak gitu, kemungkinan yang dianggap sama Pak Ade tadi dengan kata-kata juru kunci itu bisa nggak cuma satu ya Pak Ade? Banyak. Banyak. Di sini kuncinya juga banyak nih. Karena warga di sana akhirnya seperti itu, karena ini sudah menjadi satu mata pencarian. Contoh yang seperti yang lebih konyol lagi lah. Sudah pernah dengar Kemukus ya? Iya, sudah. Di Kemukus itu kan lebih serem lagi kalau menurut saya. Jadi ritualnya mereka harus berhubungan intim dengan sesama tamu di sana. Sesama tamu di sana, sesama pengunjung, bahkan orang yang di sana, yang notabene sekarang malah dimasukin menjadi semacam lokalisasi gitu. Jadi oknum-oknum ini tadi juga akhirnya memasukkan, akhirnya diakuin lah sebagai warga sana kan gitu kan. Karena itu memang untuk menjadi satu syarat daripada juru kunci itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya saya mengimbau kepada masyarakat lah, artinya berpikir cerdas lah. Kan begitu loh. Kalau datang ke tempat itu ya mintalah dengan sesuatu yang benar kepada yang di atas. Tempat tidak mempengaruhi. Kalaupun tuh ada satu juru kunci yang memang betul-betul dia memang bisa, ya tentunya kalau memang dia niat bantu, yang membuat suatu mekanisme yang memudahkan untuk kliennya, kan begitu. Betul. Bukan malah semakin menyesatkan, menambah dosa kan begitu. Karena sebetulnya lagi-lagi kita kembali ke penduduk setempat yang akhirnya mereka merasa punya peluang peluang untuk menjadi juru kunci tadi, ya kan, peluang untuk menjadi calonnya, untuk bisa ketemu kita. Misalnya kita datang ke sana, kita nggak tahu nih siapa yang mau kita temuin, kita otomatis bertanya, otomatis orang itu berpikir bahwa kalau saya caloin bisa nih ketemu anak. Itu kan jadi apa namanya, pemasukan juga buat mereka gitu. Tapi lagi-lagi ujung-ujungnya korbannya di kita juga. Iya kan? Selain kalau kita belum tentu dapat yang benar, kalaupun misalnya dapat yang benar, kita udah pasti konyol karena ada tumbal dan syarat-syarat yang pastinya itu akan memberatkan kita ya. Pasti akan memberatkan kita. Nah, disinilah yang mesti kita berpikir cerdas. Lagi-lagi, kalau misalnya mau punya duit, mau banyak duit, ya kita usaha. Kalaupun kita mesti dibarengi dengan doa, seperti yang tadi Pak Ade bilang, tempat tidak jadi masalah. Berdoa di mana aja. Yang menjadi salah kaprah kan ini, orang-orang menyebutkan ini adalah suatu ikhtiar, cuman ikhtiar konyol. Begitu loh. Ikhtiar yang sangat-sangat konyol. Iya, benar. Udah jadi ajang bisnis yang luar biasa di tempat-tempat seperti itu. Seperti tadi ada
kalau ada juru kunci yang jadi dadakan, bahkan penjual sajen, penjual ubur rampe dadakan kan di situ kan. Betul. Sekarang kalau kita datang ke sana sudah kayak kota wisata. Tapi bener juga, akhirnya jadi media pemasukan juga kayak yang tadi dibilang apa Kemukus tadi ya, yang akhirnya jadi kayak semacam lokalisasi. Ya itu juga jadinya penduduk sekitar bisa menyediakan tempatnya, ya kan? Iya. Nah, kalau di sini kan makanya masyarakat Indonesia cobalah berpikir cerdas. Dengan keuntungan yang didapat dengan mereka, dengan apa keuntungan yang kalian dapat ketika kalian mendatangi itu kan cobalah dipilah dan dipilih. Betul. Ini pesan moral saya. Jadi tetaplah kita berikhtiar, segala sesuatunya saya tidak menyalahkan. Kalian mau berikhtiar melalui perantara siapapun silahkan. Setuju. Ya kan? Melalui perantara siapapun sah kan itu. Cuman itu tadi, kalau itu sudah melanggar pada syariat yang tidak benar ya jangan lakukan. Betul. Apalagi kita kan selaku umat yang beragama ya. Betul. Ya. Dan di agama aja sebetulnya itu kan udah jelas dilarang gitu. Betul. Ya lagi-lagi kayak kita mau ikhtiar ya sudah, kita doa di mana aja bisa gitu kan. Nggak mesti ke tempat-tempat seperti itu. Kalaupun kita mau ke tempat-tempat keramat untuk ajang ziarah, itu silahkan. Silahkan. Ya. Oke, kalau gitu kalau misalnya ada sanggahan atau ada kritik, saran, boleh teman-teman langsung tulis komen aja di bawah atau hubungi langsung dengan narasumber kita, dengan Pak Ade ini untuk tanya lebih detail. Atau mungkin teman-teman punya masukan atau pengalaman pernah ke situ seperti apa, silakan. Hasilnya seperti apa? Kalau misalnya memang itu, kita akan dengan senang hati akan tanggapi, bahkan mungkin akan kita buatkan kontennya ya Pak Ade ya. Kita akan undang atau kita akan samperin selama masih dalam jangkauan kita. Oke? Tetap berpikir cerdas dan tetap pakai logika, tetap semangat dan salam waras.